Baik, akhir ini kita mencoba kembali berbicara tentang Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar itu? Lailah itu malam, Qadar itu ada dua makna. Kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Tapi Qadar juga bermakna sempit. Kenapa disebut sempit? Pintu langit itu sempit karena malaikat berduyun-duyun, beribu-ribu, berjuta-juta malaikat turun ke bumi di malam itu. Maka malam sempit. Yang sempit itu pintu langit. Berdesa-desakan malaikat turun ke bumi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, ini ada SMS dari Bapak Hakim di Garut, Jalan Teladan di Garut. Garut ini dekat Aceh TV, ya. Dekat Aceh TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada tanda-tanda pada alam semesta ini kalau malam nanti atau nanti, kalau malamnya nanti itu ada muncul tanda-tanda? Apakah ada? Itu. Wassalam, Hakim di Garut. Tidak ada tanda-tanda misalnya apa, hening, tidak ada angin berhembus atau apa, tidak ada. Yang ada setelahnya. Setelah terjadi Lailatul Qadar, ya, baru ada tandanya. Misalnya paginya keluar matahari dengan lembut, tidak terik hari itu, dan tidak juga dingin. Jadi standar. Ada angin tapi tidak besar anginnya, ombak di laut juga tidak besar. Itu tanda setelah terjadi. Sebelum terjadi tidak ada. Walaupun ada juga cerita dari mulut ke mulut, tetapi tidak ada nas, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, ya. Jadi kalau kita abaikan tidak masalah karena tidak ada dalil. Misalnya ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu membuat manusia itu ngantuk. Jadi tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca hadis, cepat kali tidur, ngantuknya luar biasa, sampai istri tidak bangun sahur, dan mereka itu sekeluarga tidak makan sahur. Begitu terjaga sudah subuh, waktu tadi malam Lailatul Qadar. Menurut mereka itu tidak benar. Tidak benar. Mungkin ngantuk ada sebab-sebab lain, tidak bangun sahur ada sebab-sebab lain. Jangan kita mengada-ngada tentang yang tidak ada dalil. Baik pemirsa Aceh TV, terima kasih kepada Bapak Hakim, ya. Ini ada lagi dari Bapak Rustam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran semuanya atau diturunkan Al-Quran sebagiannya saja untuk kita manusia? Wassalam, Pak Rustam. Jawabannya Pak Rustam, kalau bulan Ramadan ini adalah malam diturunkan Al-Quran. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, semua Al-Quran 30 juz itu dari Lauh Mahfuz diturunkan sekaligus. Ke mana? Ke langit dunia. Kemudian disimpan di langit dunia. Lalu diturunkan kepada Rasulullah sedikit-sedikit selama 23 tahun. Yang sudah pasti, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkan tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah di dalam gua Hira. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, permulaan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran pertama kali di waktu Rasulullah berusia 40 tahun.
itu pasti ya, itu malam Lailatul Qadar. Lalu di tahun-tahun berikutnya Allah menyembunyikan tanggal berapa. Jadi bisa jadi malam-malam ganjil, bisa jadi 20 ke atas, 21, 23, 25, 27. Disembunyikan oleh Allah kapan waktunya. Jadi hikmah disembunyikan ini ada supaya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa termotivasi terus untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu tiap malam mereka ke masjid, tiap malam mereka membaca Al-Quran, tiap malam mereka berzikir, tiap malam mereka bermuhasabah diri sehingga bertemu Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah ditentukan misalnya malam 27, malam-malam yang lain orang-orang ini tidak serius beribadah. Itu hikmah disembunyikan Lailatul Qadar. Baik, sudah kita jawab semuanya ya, kalau ada lagi kita jawab juga. Tapi kalau tidak ada lagi, kita ingin yakinkan pemirsa CTV yang dirahmati Allah bahwa hidup ini memang ada saat-saat yang paling mulia. Jadi hari bulan Ramadan bulan mulia, hari Jumat hari mulia, malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia ya. Pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok kita akan bertemu lagi, mungkin juga dengan Ustaz Azanul Fajri ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.